balik lagi sama aku Dian di Balai Movie. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Kalkulator. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di masa depan, ribuan manusia meninggalkan bumi dan membangun peradaban baru di sebuah planet yang bernama Titanium. Meskipun dikelilingi oleh rawa-rawa yang berbahaya, daratan di planet Titanium tetap dinyatakan sebagai tempat tinggal yang layak huni untuk manusia. Di sisi lain, pemerintah manusia pun menciptakan sebuah sistem komputer canggih untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban. Setelah itu, kita pun diperlihatkan rombongan narapidana dengan berbagai latar belakang yang diganjar hukuman pengasingan seumur hidup. Salah satu narapidana ini bernama Christy yang selalu membenci kehidupannya di Titanium. Ada pula narapidana lainnya yang bernama Borg yang dikenal sebagai penjahat kuat. Sesuai aturan hukum pengasingan, rombongan narapidana diwajibkan untuk meninggalkan kota manusia dan tinggal di sebuah tempat legendaris berjulukan Pulau Kebahagiaan. Namun masalahnya, rombongan narapidana harus melewati rawa-rawa yang penuh dengan makhluk berbahaya untuk bisa mencapai Pulau Kebahagiaan. Di awal keberangkatan ini, rombongan narapidana sempat bertengkar untuk memperebutkan peralatan bertahan hidup yang sebelumnya diberikan oleh tentara. Dengan memanfaatkan latar belakangnya sebagai penjahat kuat, Borg berhasil meredam konflik ini dan membagi rata peralatan kepada para narapidana. Setelah mengakhiri konflik ini, Borg mengukuhkan dirinya sebagai pemimpin rombongan tersebut. Sementara itu, narapidana Christy meyakini bahwa Borg akan menjadi pemimpin yang kejam dan berani mengorbankan nyawa anak buahnya. Karena hal itu, Christy akhirnya memisahkan diri dari Borg dan memulai perjalanan bersama seorang ilmuwan yang bernama Erwin. Tak butuh waktu lama, Christy dan Erwin mulai memasuki wilayah rawa-rawa yang penuh dengan makhluk berbahaya. Di sini, Erwin mengklaim bahwa dirinya mempunyai pengetahuan yang cukup luas tentang rawa-rawa, sehingga hal itu bisa meningkatkan peluang Erwin untuk bertahan hidup. Meskipun Christy tak sepenuhnya mempercayai pengakuan Erwin, namun Christy merasa aman bersama Erwin karena Erwin adalah orang yang baik dan bisa diandalkan. Setelah itu, Erwin melihat ada sesosok makhluk rawa berbahaya yang akan menyerang Christy. Berkat keberaniannya, Erwin akhirnya berhasil membunuh makhluk menyerupai ular ini dan menyelamatkan nyawa Christy. Saat situasi sudah mulai aman, Erwin baru menyadari bahwa ia mengalami luka serangan saat berusaha membunuh makhluk menyerupai ular sebelumnya. Beruntungnya, luka serangan Erwin tak terlalu parah, sehingga ia masih bisa bergerak dengan baik. Selanjutnya, Erwin mengubah bangkai ular tadi menjadi senjata berbentuk cambuk yang beraliran listrik. Dengan senjata ini, Erwin berhasil menakuti Borg, sehingga Borg akhirnya tak berani merebut kotak peralatan yang dibawa oleh Erwin dan Christy. Kini Christy dan Erwin kembali melanjutkan perjalanan mereka sambil menjauhi rombongan Borg demi menghindari masalah. Tak lama kemudian, Christy dan Erwin melihat rombongan Borg diserang oleh makhluk menyerupai akar raksasa yang berjulukan lidah api. Berbekal pengetahuannya yang luas, Erwin mengetahui bahwa lidah api sangat sensitif terhadap gerakan. Sehingga cara untuk mengusir lidah api adalah tidak melakukan gerakan apapun. Namun Erwin sengaja tak membagikan pengetahuan ini kepada rombongan Borg karena jarak mereka sudah cukup jauh. Rombongan Borg pun akhirnya berhasil selamat dari serangan lidah api setelah salah satu anak buah Borg memberitahu cara untuk mengusir lidah api.
Setelah itu, Christy dan Ervin beristirahat di sebuah area rawa-rawa yang tak dihuni oleh makhluk berbahaya. Di momen istirahat ini, Christy dan Ervin saling berbagi cerita tentang masa lalu mereka. Belum lama Christy dan Ervin beristirahat, tiba-tiba ada gerombolan makhluk rawa yang datang untuk menyerbu mereka. Di situasi berbahaya ini, Ervin memerintahkan Christy untuk bersembunyi di dalam kotak peralatan mereka. Berkat kecerdikan Ervin ini, gerombolan makhluk rawa itu pun akhirnya berhenti menyerang, lalu meninggalkan Christy dan juga Ervin. Menyadari situasi sudah mulai aman, Christy dan Ervin kembali melanjutkan perjalanan mereka. Lantas, di tengah momen istirahat, Ervin kembali menceritakan masa lalunya yang membuat Christy terkejut. Jadi, sebelum menjadi narapidana, Ervin ternyata adalah penasehat presiden. Ervin pun akhirnya dijatuhi hukuman pengasingan seumur hidup karena berupaya membocorkan rahasia negara. Ervin lalu mengungkapkan bahwa sebelum menjalani hukuman ini, ia sebenarnya sempat memasukkan virus ke dalam sistem komputer yang selama ini menjadi jantung pemerintahan. Karena hanya Ervin yang mengetahui kode untuk melenyapkan virus ini, Ervin meyakini bahwa cepat atau lambat pemerintah akan menjemputnya karena mereka sangat membutuhkan kemampuan Ervin. Di waktu bersamaan, virus ciptaan Ervin mulai mengganggu kinerja sistem komputer milik pemerintah. Atas perintah presiden, tentara akhirnya mulai menjalankan operasi untuk menangkap Ervin hidup-hidup agar mereka bisa memerintahkan Ervin untuk menghapus virus ciptaannya. Sementara itu, rombongan Borg akhirnya mengetahui identitas Ervin sebagai mantan penasehat presiden. Berbekal informasi dari temannya, Borg kini berencana menangkap Ervin dan menyerahkannya ke tentara agar ia diberikan imbalan berupa pembebasan hukuman. Seiring berjalannya waktu, Christy mulai merasa hukuman pengasingan ini sama dengan hukuman mati. Alasannya, sebelum bisa mencapai pulau kebahagiaan, para narapidana harus menghadapi berbagai makhluk rawa mengerikan yang bisa membunuh mereka kapan saja. Melihat kegalauan Christy, Ervin akhirnya berterus terang soal asal-usul hukuman pengasingan ini. Ternyata hukuman pengasingan ini berasal dari usulan Ervin semasa ia menjabat sebagai penasehat presiden. Begitu mengetahui rahasia ini, Christy pun langsung mengutuk Ervin karena ia telah mencetuskan hukuman yang tidak manusiawi. Di saat Christy masih marah kepada Ervin, rombongan Borg yang selama ini terus membuntuti Ervin akhirnya datang. Dengan kekuatannya, Borg akhirnya berhasil menundukkan Ervin dan siap menyerahkannya ke tentara di sebuah penjara tua. Lalu sebelum dibawa oleh Borg, Ervin sempat menyarankan Christy untuk tetap mengikutinya karena Ervin sudah merencanakan sesuatu untuk mengatasi kekacauan ini. Beberapa waktu kemudian, Borg akhirnya berhasil sampai di penjara tua sambil membawa Ervin. Setelah memastikan Ervin takkan bisa kabur, Borg pergi untuk mencari seorang tentara bernama Matthias yang sudah menunggu di penjara tua untuk menangkap Ervin. Namun sebelum Borg dan Matthias datang, Ervin sudah berhasil melarikan diri terlebih dahulu. Kini Borg merasa bahwa ia akan dibunuh oleh Matthias karena dianggap telah berbohong. Demi menyelamatkan nyawanya, Borg akhirnya langsung menggunakan senjata apinya untuk menembak mati Matthias. Namun karena senjata api Borg tak memiliki amunisi, ia akhirnya ditembak balik oleh Matthias hingga mengalami luka kritis. Tak lama berselang, Ervin akhirnya menyerahkan diri karena Matthias telah menyandra Christy yang saat itu sudah berada di dalam penjara tua. Lantas di saat Ervin sedang berjalan ke arah Matthias, tiba-tiba Borg muncul dan menusuk Matthias dari belakang sampai akhirnya Matthias pun tewas. Lalu sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Borg sempat memberitahu Ervin bahwa ia merasakan kebebasan saat berhasil menyelamatkan Ervin. Selanjutnya, Christy dan Ervin kembali melanjutkan perjalanan menuju Pulau Kebahagiaan.
Agar bisa melewati wilayah perairan, Christy dan Ervin terpaksa menggunakan sebuah potongan pulau kecil yang mengapung sebagai alat transportasi. Hari demi hari pun terus berlanjut. Di saat Christy dan Ervin sedang terombang-ambing di tengah lautan, mereka tiba-tiba menghadapi sebuah pesawat tempur yang hendak membunuh Ervin, karena Ervin sudah tidak dibutuhkan lagi. Nah, karena pesawat tempur ini terhubung dengan sistem komputer yang sedang terjangkit virus, pesawat tempur ini pun menjadi tidak bisa digunakan untuk menyerang Ervin. Sialnya, sebelum berhasil lolos dari serangan pesawat tempur, Christy dan Ervin jatuh ke dalam air terjun. Beruntungnya, arus air terjun ini membawa Christy dan Ervin sampai ke Pulau Kebahagiaan. Setibanya di Pulau Kebahagiaan, Christy dan Ervin terkejut melihat kondisi pulau yang ternyata tandus dan sangat berbeda jauh dari namanya. Lalu saat mengamati Pulau Kebahagiaan, Ervin tiba-tiba teringat pengetahuan yang ia peroleh semasa ia menjadi penasehat presiden. Dengan pengetahuan ini, Ervin akhirnya menemukan sebuah lokasi tersembunyi yang menyimpan pesawat evakuasi. Saat baru memasuki lokasi itu, Ervin dan Christy sangat senang melihat pesawat evakuasi masih dalam kondisi yang baik. Dengan menggunakan pesawat evakuasi, Ervin dan Christy akhirnya berhasil melarikan diri dari planet Titanium dengan selamat dan siap memulai kehidupan yang baru. Jadi itu dia guys, keseluruhan alur cerita film Kalkulator yang dirilis pada tahun 2014. Semoga teman-teman mengerti dengan alur ceritanya dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye guys!